Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Chapter 796, Kaisar Pedang. Saat langit mendekati fajar, Du Guao membawa Ye Chen ke sebuah lembah yang penuh dengan bunga. Lembah seribu bunga. Ye Chen melihat sekeliling, dan sepertinya mengenali tempat itu. Bukankah lembah Wanhua yang dibawa Zhuge tua ke sini sebelumnya? Saat itu, dia juga membantu Fu Ling menyempurnakan mantra penyihir. Senior, bagaimana kamu menemukanku? Ye Chen melihat sekeliling, lalu mengarahkan pandangannya ke Du Guao lagi. Sepanjang jalan, dia menanyakan pertanyaan ini berkali-kali, tetapi Du Guao bersikap dingin dan sombong, dan pada dasarnya menjawab dengan diam, seperti bungkuk yang dingin, yang membuat Ye Chen sangat malu. Kamu memiliki jejakku padamu, kata Du Guao dengan ringan sambil berjalan melewati labirin bunga. Metode penyegelan. Ye Chen mengangkat alisnya, dan terus membalik tubuhnya. Jika Du Guao tidak memberitahunya, dia tidak akan mengetahuinya, dan sampai sekarang, dia belum menemukan lokasinya. Dari metode penandaan, metode pencetakan hanya dapat diaktifkan sekali. Du Guao menjelaskan alasannya seolah dia tahu keraguan Ye Chen. Tidak heran. Ye Chen menyeringai, dan kemudian menatap Du Guao dengan ragu. Dugu senior, pernahkah kamu bertemu asteris-asteris Wang sebelumnya? Aku sudah melihatnya. Du Guao menceritakan dua kata dengan ringan, nadanya masih dingin dan arogan. Kalau begitu, apakah kamu tahu bahwa dia berasal dari sekte Zhengyang? Ye Chen mengambil dua langkah cepat, mengikuti langkah Du Guao. Zhengyang Zong. Du Guao mengerutkan kening, melihat ekspresinya, terlihat jelas bahwa dia tidak tahu tentang hubungan antara asteris-asteris Wang dan Zhengyang Zong. Ji Ningsuang mengatakannya secara pribadi. Senior mungkin tidak mengetahuinya. Sebelum saya bertemu Nyonya Wang, saya pertama kali bertemu Ji Ningsuang yang diburu, dan orang yang mengejar dan membunuh Ji Ningsuang adalah orang yang dikirim oleh Nyonya Wang. Mungkin seharusnya bukan orang, tapi benda aneh bernama kui, bukan gantungan biasa. Tapi yang tidak saya duga adalah asteris-asteris Wang datang sendiri. Saya sedikit takut saat memikirkannya. Xuan Lingzi adalah guru kepala berikutnya dari sekte Zhengyang. Karena dia adalah anggota dari sekte Zhengyang, mengapa kamu ingin memburunya? Du Guao langsung menyela kata-kata Ye Chen. Dia sedang mengumpulkan darah khusus. Ye Chen berkata, Ji Ningsuang mengatakannya sendiri, bahkan darah tubuh suciku, darah Dao Ling Sangguan Hanyu, dan darah Taiyin Huo Zun semuanya berada dalam lingkup pengumpulan, asteris-asteris. Wang tampaknya menciptakan garis keturunan yang lebih kuat. Setelah Du Guao mendengarkan, dia terdiam lagi, tetapi matanya yang tajam memancarkan cahaya yang samar dan tidak pasti. Segera, keduanya sampai ke kedalaman lembah seribu bunga. Dengan matanya, Ye Chen melihat Fu Ling berdiri di sana. Siapa yang menyakitimu seperti ini? Fu Ling berjalan selangkah demi selangkah, menatap Du Guao dengan sedikit kerutan di alisnya yang cantik. Dia tahu kekuatan bertarung Du Guao dengan sangat baik. Untuk menyakitinya seperti ini, pihak lain pasti tak tertandingi pembangkit tenaga listrik. Tidak apa-apa. Menghadapi Fu Ling, Du Guao yang selama ini selalu menyendiri dan cuek, jarang menunjukkan senyuman. Ini dari sekte Zhengyang. Du Guao tidak mengatakan apa-apa, tapi Ye Chen mengatakannya secara langsung, lebih tepatnya, itu asteris-asteris. Wang. Ekspresi Fu Ling berubah, seolah dia juga tahu asteris-asteris. Keberadaan Wang. Tidak heran kamu akan terluka parah. Kata-kata itu datang dari Loteng, lelaki tua Zhuge muncul seperti hantu, pertama-tama melirik Du Guao, lalu menggosok dagunya dan menatap Ye Chen. Cek, siapa ini? Ye Chen tampak tidak setuju ketika dia melihat wajah keriput lelaki tua Zhuge itu. Kamu Chen. Biyu juga keluar. Su terlalu bersemangat dan berjalan terlalu cepat. Dia tidak berhenti sampai dia berjarak 1 kaki dari Ye Chen. Aku khawatir jika Du Guao dan yang lainnya tidak ada di sini, dia apakah itu sudah terlempar ke pelukan Ye Chen? Lama tidak bertemu. Ye Chen menyapa dengan sangat sopan. Oke, lama tidak bertemu. Biyu mengatupkan bibirnya, tapi dia tidak berani menatap langsung ke mata Ye Chen, rona merah muncul di pipinya. Oke, bawa dia keluar.
Ye Chen mungkin bisa menyelamatkannya, kata Du Guao acuh tak acuh. Ye Chen mengangkat alisnya, dia tahu mengapa Du Guao membawanya ke lembah Wanhua, untuk menyelamatkan orang. Ya, lupakan bisnisnya. Zhuge Yu buru-buru berbalik, nak, penting untuk melakukan bisnis. Mari kita mengobrol nanti. Mudah untuk mengatakannya. Ye Chen setuju dengan santai, sambil melihat ke loteng, bertanya-tanya siapa yang Du Guao dan yang lainnya ingin dia selamatkan. Segera, Zhuge Yu keluar membawa peti mati es, menyebabkan sudut mulut Ye Chen berkedut, mati. Aku tidak bisa menyelamatkan orang mati. Omong kosong, apakah kamu belum mati? Kata Zhuge Yu, dan meletakkan peti es di tanah dengan keras, mungkin dia tidak melakukannya dengan enteng, dan itu juga menarik mata penuh kebencian dari Fu Ling dan Biyu. Teman kecil, tolong lihat. Fu Ling menatap Ye Chen. Biar aku lihat dulu. Ye Chen bergegas maju dan dengan lembut mendorong peti mati es itu. Segera, udara yang mendominasi melonjak, yang mengejutkan Ye Chen. Dia melihat seorang pria parubaya terbaring di dalamnya, dengan sosok yang agung, wajah setajam pisau, janggut di sekitar mulutnya, dan ekspresi lelah di wajahnya, warnanya masih sangat jelas. Melihat orang ini, Ye Chen mengerutkan kening, meskipun dia dalam keadaan tersegel, dia bisa dengan jelas merasakan kekuatan pria parubaya di dalam peti mati. Tiba-tiba, mata kiri Ye Chen, mata roda peri, terbuka samar, menatap pria parubaya itu. Segera, dia menyipitkan mata kirinya, dan melihat tanda kutukan aneh di otak setengah baya. Dia telah melihat tanda kutukan itu sebelumnya, tapi itu adalah kutukan penyihir. Dimurnikan olehnya. Mengapa ada begitu banyak orang terkutuk di Chu besar ini? Ye Chen bergumam, dan cahaya di matanya menjadi sangat redup. Teman kecil, jika kamu bisa menyempurnakan sihirku, kamu juga akan bisa menyempurnakan sihirnya, kan? Di sini, Fu Ling menatap Ye Chen dengan harapan di matanya yang indah. Tentu saja itu bisa disempurnakan. Ye Chen mengangguk, tetapi alisnya tidak rileks, tapi senior ini tidak sesederhana terkena mantra penyihir itu hanya yang kedua, dia juga memiliki cedera Tao. Dia masih memiliki cedera Dao. Fu Ling dan yang lainnya mengerutkan kening. Jika Ye Chen tidak mengatakannya, mereka bahkan tidak akan tahu bahwa dia masih memiliki cedera Dao. Aku bisa menyempurnakan sihir, dan aku bisa menyembuhkan luka Dao, tapi luka ini hanya sekunder. Akar sebenarnya dari lukanya adalah latihan yang dia latih. Metode budidaya. Ya, latihan. Ye Chen mengangguk dengan pasti, latihan yang dia latih terlalu kuat. Meskipun aku tidak tahu apa itu latihan, itu bukan sesuatu yang bisa ditanggung oleh senior ini. Karena itu, Ye Chen memandang Fu Ling dan yang lainnya, dan bertanya, bisakah Anda memberitahu saya siapa senior ini? Dia adalah ayahku. Tanpa menunggu Du Guao dan yang lainnya berbicara, Biyu menggigit bibirnya, menatap orang di dalam peti mati, masih ada kabut di matanya yang indah, dan pipinya penuh kesedihan. Ayah kerajaan. Ye Chen terlihat sedikit aneh, ini adalah pertama kalinya dia mendengarnya. Dia adalah Kaisar Pedang, kata Du Guao dengan ringan. Pisau. Raja Pisau. Ye Chen tampak kaget, lalu menatap mereka berempat, melirik mereka, lalu menatap pria parubaya di peti mati es, dan akhirnya menatap mereka berempat. Kamu tidak salah dengar, Kaisar Pedang. Orang tua Zhuge mengangkat bahu dengan santai. Melihat lelaki tua Zhuge itu tidak lagi menonton lelucon, Ye Chen merasa sangat gelisah. Kaisar Pisau, gelar yang sangat mendominasi. Dia tidak berada di puncaknya di masa lalu, tetapi dia kembali ke rumah dengan 9 tetua dari istana yang haus darah. Pembangkit tenaga listrik yang benar-benar tak tertandingi. Ye Chen merasa sedikit pusing, tanpa diduga bertemu dengan orang legendaris di sini. Ayah Biyu sebenarnya adalah Kaisar Pedang. Aku tidak berharap dia memiliki ayah yang begitu bangga. Setelah terkejut, Ye Chen tidak bisa menahan nafas lagi, tidak heran Du Guao memperlakukannya dengan sangat baik. Tapi setelah memikirkannya, Ye Chen sepertinya memikirkan sesuatu, dan memandang Biyu dengan ekspresi aneh, Kaisar Pedang adalah ayahmu, dan Fu Ling senior dan Kaisar Pedang adalah saudara dan saudari, kenapa kamu panggil nenek senior Fu Ling, bukankah kamu sedikit lebih rendah? Pergi. Mari kita bicarakan ini nanti. Fu Ling turun tangan dengan paksa, menyela kata-kata Biyu, dan menatap Ye Chen dengan penuh harap, teman kecil, bisakah kamu menyembuhkan adikku? Ya. Ye Chen menggosok dagunya, aku benar-benar tidak yakin, kondisi pendekar pedang senior sangat buruk,
Dengan mantra penyihir di depan dan luka Tao di belakang, ditambah serangan balik dari keterampilannya yang mendominasi, jika satu gerakan tidak hati-hati, kemungkinan besar nyawanya akan sia-sia. Tidak peduli apa yang kamu katakan, tolong cobalah. Kalau begitu aku harus memikirkannya. Ye Chen menatap Kaisar Pedang di peti mati es lagi. Fu Ling dan yang lainnya juga diam-diam, karena takut mengganggu Ye Chen dengan satu tindakan. Dalam pandangan mereka, satu-satunya orang yang benar-benar dapat menyelamatkan Kaisar Pedang adalah pemuda di depan mereka. Di sini, Ye Chen sudah memikirkannya sebentar, tapi dia tidak bisa memikirkan cara yang tepat. Tak berdaya, dia tidak punya pilihan selain memanggil Taiksu Gulong. Tuan Long, apakah ada yang bisa Anda lakukan? Apakah kamu memohon padaku? Taiksu Gulong menatap Ye Chen dengan penuh minat. Aku mohon. Melihat kebajikan Taiksu Gulong yang tak terkalahkan, dia akhirnya menahan keinginan untuk memarahi ibunya. Dia benar-benar ingin menyelamatkan Kaisar Pedang, belum lagi hubungan antara Fu Ling dan Du Guao, hanya karena dia adalah Kaisar Pedang yang legendaris, dia pantas mendapatkan bantuannya. Anda harus tahu bahwa ini adalah anugerah penyelamat hidup. Jika ada krisis, jika Anda memintanya keluar dari gunung, dia tentu saja tidak punya alasan untuk tidak membantu. Jika Anda ingin saya membantu, itu bukan tidak mungkin. Taiksu Gulong berkata dengan sombong, tetapi bantuan yang saya berikan kepada Anda akan hilang, dan ada satu syarat lagi, bahwa Anda akan memberi saya esensi tubuh dan darah suci. Sialan! Teriak Ye Chen keras, dan omelan itu sangat tiba-tiba, yang mengejutkan Fu Ling dan mereka berempat. Apa yang kamu lakukan? Zhuge Yu mengutuk dengan wajah gelap. Ye Chen mengabaikan pria ini secara langsung, tetapi menatap Taiksu Gulong dengan garis-garis hitam di seluruh wajahnya. Kamu cukup pandai bermain. Apakah kamu ingin mendengarkan atau tidak? Apakah kamu ingin menyelamatkan atau tidak? Taiksu Gulong langsung melontarkan kalimat seperti itu, dan Ye Chen hampir muntah darah. Oke. Ye Chen menarik napas dalam-dalam, menggertakkan giginya, dan mengeluarkan kata-kata seperti itu dari sela-sela giginya. Oke, setuju. Sekarang kita bisa berbicara. Chapter 797, Metode Pengobatan. Tentu saja. Taiksu Gulong mengelus janggutnya, berpura-pura serius, seperti yang bisa Anda bayangkan, akar lukanya terletak pada kungfunya, yang terlalu sombong, baik tubuh maupun jiwanya tidak dapat menanggungnya. Jika demikian, maka latih jiwa dan raganya sampai jiwa dan raga cukup kuat untuk menahan latihan yang memaksa itu. Sesederhana itu. Ye Chen menatap Taiksu Gulong dengan mata bulat besar. Sesederhana itu. Saat melatih tubuhnya, dia membutuhkan darah tubuh sucimu. Tubuh-tubuh suci tidak ada bandingannya. Beri dia beberapa. Hanya ada manfaat dan tidak ada salahnya. Adapun jiwa, kamu juga perlu untuk memberinya kekuatan jiwamu. Kamu, dan lelaki tua kecil bernama Zhuge itu memiliki kurang lebih kekuatan roh primordial di dalam jiwanya. Gunakan kekuatan jiwamu untuk membersihkan jiwanya, jadi semuanya akan baik-baik saja. Kedengarannya sangat bisa diandalkan. Setelah mendengar kata-kata Taiksu Gulong, Ye Chen mau tidak mau menyentuh dagunya. Teman kecil. Melihat Ye Chen menyentuh dagunya, Fu Ling dan yang lainnya memanggil dengan ragu. Serahkan padaku. Melihat mata penuh harapan dari keempatnya, mereka tidak bisa membantu tetapi menepuk dada mereka. Melihat kepercayaan diri Ye Chen, mereka berempat menarik napas dalam-dalam dan menekan kegembiraan mereka. Tolong mundur, senior. Ye Chen menggulung lengan bajunya dengan sikap bermartabat. Mendengar ini, Fu Ling dan yang lainnya tidak berani menunda, dan mundur satu demi satu. Tetapi ketika Zhuge Yu hendak menepuk pantatnya dan mundur, Ye Chen menariknya dengan satu tangan. Kamu tidak bisa pergi, tetaplah dan bantu aku. Mengapa? Bagaimana saya bisa membantu? Tentu saja. Ye Chen telah mengorbankan api abadi dan guntur langit. Api yang sebenarnya menyelimuti tubuh Kaisar Pedang, dan guntur langit melilit jiwa Kaisar Pedang. Gunakan kekuatan jiwamu untuk memurnikan jiwanya. Apa gunanya ini? Zhuge Yu mengelus dagunya dan menatap Ye Chen dengan curiga. Itu tidak masuk akal, itu hanya karena kamu menelan kekuatan roh primordial. Ye Chen mengangkat bahu dengan santai. Kekuatan roh primordial. Mendengar empat kata ini, Fu Ling, Du Guao dan Biou tidak jauh semua memandang ke arah lelaki tua Zhuge. Ye Chen tidak mengatakan apa-apa, mereka tidak tahu bahwa lelaki tua Zhuge memiliki keberuntungan yang begitu baik. Ini benar-benar kebetulan, ini benar-benar kebetulan. Orang tua Zhuge terbatuk, dia memang menyembunyikan masalah ini dari Du Guao dan yang lainnya.
Setelah berbicara, dia menatap Ye Chen lagi, aku masih tidak bergerak, bahkan jika aku telah menelan kekuatan roh primordial, itu tidak ada hubungannya dengan lukanya. Hei, biarkan aku membicarakannya secara sistematis. Ye Chen berkata sambil memurnikan sihir, melatih tubuh, menyembuhkan luka Tao, dan mengeraskan jiwa untuk Kaisar Pedang. Kutukan penyihir dan luka Tao tidak dapat bertahan, yang paling hal yang sulit adalah pedang. Latihan Kaisar Senior, tubuh dan jiwanya tidak tahan dengan latihannya yang mendominasi, yang harus kita lakukan adalah meningkatkan kekuatan tubuh dan jiwanya, dan Anda telah menelan kekuatan roh primordial, dan gunakan jiwamu untuk menyempurnakannya. Jiwa Kaisar Pedang Senior dapat meningkatkan kekuatan jiwanya dengan sangat baik, jadi kamu mengerti. Aku mengerti dalam hitungan detik. Orang tua Zhuge segera menyingsingkan lengan bajunya, lalu menarik napas dalam-dalam, mengorbankan kekuatan roh primordial, membungkus jiwa Kaisar Pedang. Dengan cara ini, Ye Chen menggunakan api peri untuk meredam tubuh Kaisar Pedang dan menyempurnakan sihirnya, dan pada saat yang sama menggunakan guntur langit untuk menyembuhkan lukanya dan meredam jiwanya, dan tugas lelaki tua Zhuge harus digunakan kekuatan jiwa untuk membersihkan tubuh Kaisar Pedang jiwa, semuanya berjalan dengan tertib. Tidak jauh dari sana, Fu Ling dan yang lainnya juga sangat khawatir saat melihat keduanya berdiri dengan hikmat di depan peti mati es. Tampaknya membawanya adalah pilihan yang sangat tepat. Senyum langka muncul di wajah Du Guao, bahkan Raja Obat tidak berdaya, tapi di sini, dia sebenarnya punya jalan. Dia benar-benar bintang keberuntungan. Ayah bisa bangun. Bi Yuyu terus memilin bajunya dengan tangannya, masih ada ketegangan di matanya yang indah. Apa yang ingin saya ketahui sekarang adalah siapa yang menyakiti saudara laki-laki, Fu Ling berkata dengan dingin, dan cahaya dingin melintas di matanya yang indah. Di Great Chu ini, hanya ada segelintir orang yang lebih kuat darinya. Du Guao bergumam, jika kamu memeriksa satu persatu, jawabannya tidak sulit ditebak, tetapi apa yang terjadi saat itu terlalu aneh, mungkin ada hal-hal yang tidak kita ketahui, atau ketika dia bangun, semuanya akan menjadi jelas. Dengan cara ini, mereka bertiga berdiri di sini, diam-diam memperhatikan Zhuge Yu dan Ye Chen tidak jauh. Semuanya berjalan dengan tertib. Waktu berlalu dengan lambat, hingga malam tiba, Ye Chen dan Pak Tua Zhuge masih berdiri di sana. Selama periode ini, Ye Chen terus-menerus mengorbankan tubuh suci dan menuangkan darah ke tubuh Kaisar Pedang. Dengan usahanya, sihir Kaisar Pedang telah disempurnakan, dan luka Dao juga telah disembuhkan. Sekarang dia sedang mengeraskan tubuh dan jiwa Kaisar Pedang, dan pada saat yang sama, dia bekerja dengan orang tua Zhuge untuk memurnikan jiwa Kaisar Pedang. Tidak jauh, Fu Ling, Du Guao dan Bi You tidak pernah menggerakkan kaki mereka, dan mereka masih memandang mereka dengan mata cemas. Senior Fu Ling, kamu bisa memecahkan segel Kaisar Pedang Senior terlebih dahulu. Ye Chen memanggil di beberapa titik. Mendengar ini, Fu Ling buru-buru melangkah maju, menjentikkan tangan gioknya dengan ringan, dan menunjuk ke tengah alis Kaisar Pedang, memecahkan segel Kaisar Pedang. Tiba-tiba, aura yang mendominasi melonjak keluar dari tubuh Kaisar Pedang. Mungkin aura yang mendominasi itu begitu keras dan berat sehingga peti mati es tempat dia berbaring meledak, dan seluruh tubuhnya melayang di udara, tetapi sayangnya, Kaisar Pedang masih dalam tidur nyenyak. Saudaraku, melihat aura Kaisar Pedang menjadi proporsional dan kuat, Fu Ling menghela nafas lega. Dibandingkan dengan dia, Bi Yu yang maju tampak lebih bersemangat. Apakah kamu baik-baik saja? Memalingkan pandangan dari Kaisar Pedang, Bi Yu menatap Ye Chen, melihat bahwa wajahnya dipenuhi keringat, dan buru-buru mengeluarkan sapu tangan untuk menyekanya. Tidak buruk. Ye Chen tertawa datar. Batuk uhuk. Melihat Bi Yu seperti ini, lelaki tua Zhuge di sampingnya terbatuk ringan, dengan ekspresi memfitnah di wajahnya, oh, wajahku sangat berkeringat, dan tidak ada yang menyekanya. Memang benar tidak ada yang peduli kapan kamu menjadi tua, pergi. Ketika Bi Yu mendengar ini, pipinya memerah, dan dia segera berdiri di depan Zhuge tua, kakek Zhuge, bukankah ada Bi Yu? Aku berkata Bi Yu. Orang tua Zhuge memandang Bi Yu dengan senyum di wajahnya, kamu tidak seperti ini sebelumnya, jarang melihatmu tersenyum sebelumnya, mengapa kamu pergi ke Beihu, dan seluruh pribadimu menjadi hidup? Karena itu, lelaki tua Zhuge memandang Ye Chen dan melanjutkan, tetap saja, ketika saya melihat seseorang, saya merasa lebih baik. Di mana? Bagaimana bisa ada? Aku masih tidak mengakuinya, wajahku merah. Kamu jalang, bisakah kamu membidik Lian? Di sini, Ye Chen langsung mengutuk,
karena lelaki tua Zuge hanya menggoda Biyu, dan kekuatan jiwanya benar-benar tersesat. Aku tua dan tua, aku benar-benar tua dan pusing. Zuge tua berkata dengan wajah malu, dan dia tidak lupa melirik Ye Chen yang ada di sampingnya. Kataku, kamu memiliki temperamen yang baik ketika kamu kembali kali ini. Omong kosong, aku punya temperamen yang sangat baik. Itu dia. Kalau begitu mari kita cari tempat untuk mengobrol nanti. Aku tidak tahu apa yang terjadi, tetapi ketika aku melihat wajahmu lagi, tanganku tidak bisa menahan gatal, kata lelaki tua Zuge dengan ekspresi serius. Aku juga punya perasaan ini. Saat aku melihat wajahmu yang besar, mata kiriku terus melompat dan melompat. Aku selalu menggunakan dorongan untuk memperbesar. Nah, Biyu, ayo, biar aku lap keringatku untuk kakek. Chapter 798, 3 terkejut. Malam tanpa kata-kata, dan fajar dalam sekejap mata. Di lembah seribu bunga, Ye Chen dan lelaki tua Zuge masih membantu Kaisar Pedang meredam tubuh dan jiwanya. Keduanya sudah sangat kelelahan, tetapi Ye Chen baik-baik saja, ki dan darah dari fisik suci sangat agung dan penuh vitalitas, tetapi seluruh wajah tua lelaki tua Zuge menjadi pucat, pikirannya berdengung, dan dia telah menggunakan kekuatan jiwanya yang begitu lama, juga membuatnya kewalahan. Namun, usaha mereka berdua siang dan malam tidak sia-sia. Meskipun Kaisar Pedang masih belum bangun, darahnya sudah mulai bergolak, apalagi setelah Ye Chen menuangkan darah ke tubuh suci, seluruh tubuhnya masih diselimuti lapisan tipis cahaya keemasan. 2 jam lagi, itu akan hampir sampai, kata Ye Chen, menyeka keringat dari dahinya tanpa sadar. Namun, gerakannya yang tidak disengaja ini membuat Fu Ling, lelaki tua Zuge dan Du Guao tiba-tiba sedikit menyipitkan mata, menatap cincin zamrud di jari Ye Chen. Suancang Jade Ring. Du Guao memalingkan muka dari cincin itu dan meletakkannya di atas Ye Chen. Nak, dari mana kamu mendapatkan cincin ini? Orang tua Zuge menatap cincin giok Suancang. Senior Zhongyan menyerahkannya kepadaku. Ye Chen tidak menyembunyikannya, dan dia tidak bisa menyembunyikannya. Du Guao dan yang lainnya semuanya adalah pembangkit tenaga listrik terkenal. Dia tidak terkejut bahwa mereka mengenal Suancang Yuji. Zhongyan. Mendengar nama ini, Du Guao, lelaki tua Zuge dan Fu Ling saling memandang. Jadi, kamu sekarang adalah generasi ke-99 dari guru suci Yan Huang. Du Guao menatap Ye Chen dan bertanya. Ye Chen mengangguk sambil tersenyum. Melihat Ye Chen mengangguk, Du Guao dan mereka bertiga memiliki cahaya redup berkedip di mata mereka, dan bahkan cara mereka memandang Ye Chen menjadi berbeda. Jika mereka tidak melihat cincin giok Suancang, mereka mungkin tidak akan melihatnya sampai sekarang. Saya tidak tahu bahwa Ye Chen ternyata adalah generasi ke-99 dari Tuan Suci Yan Huang. Saya mendengar bahwa Yan Huang bersatu, dan Tuan Yan Huang sangat misterius. Saya tidak pernah mengira itu adalah anak ini. Lelaki tua Zuge menghela nafas. Tidak heran kamu memiliki pasukan biksu yang sangat besar di tanganmu. Du Guao bergumam, itu pasti tentara Yan Huang. Sepertinya kita masih meremehkannya. Fu Ling tersenyum lembut. Ketika mereka bertiga berdiskusi secara rahasia, 3 buah kesadaran spiritual melayang ke dalam pikiran ketiga orang itu satu demi satu. Ye Chen lah yang menyampaikan pengetahuan spiritual, dan semua ingatannya tercetak dalam kesadaran spiritual. 3-5 detik kemudian, Du Guao, Fu Ling, dan lelaki tua Zuge semuanya tertegun di sana, menatap Ye Chen serempak. Tidak heran mereka seperti ini, karena Ye Chen mewariskan kesadaran spiritual mereka dengan banyak berita mengejutkan, seperti kepala sekolah Heng Yue, masalah King Yunzong, aliansi dengan banyak keluarga, dan aliansi dengan istana dan Cheng dan Guang Han. Benda, tanpa diduga, sebenarnya mengendalikan kekuatan sebesar itu. Ekspresi lelaki tua Zuge menjadi ngeri untuk pertama kalinya. Kita semua disimpan dalam kegelapan. Sekarang kekuatan yang dia kendalikan cukup untuk menyapu semua kekuatan di Dacu. Meskipun Du Guao menyendiri, matanya yang tajam bersinar karena terkejut. Bagaimana dia melakukannya dalam waktu sesingkat itu? Fu Ling terheran-heran. Selanjutnya, keheningan di lembah 10.000 bunga sangat menakutkan. Du Guao, Fu Ling, dan lelaki tua Zuge tidak pernah lepas dari pandangan Ye Chen. Junior inilah yang melakukan terlalu banyak hal yang bahkan tidak dapat mereka bayangkan. Adapun Ye Chen, dia sudah menebak bahwa ekspresi mereka bertiga akan seperti ini dengan begitu banyak peristiwa yang menghancurkan bumi, siapapun akan terkejut jika mereka berhenti. Dengan cara ini, tidak sampai 1 jam kemudian Ye Chen mengibaskan telapak tangannya.
Panggilan. Begitu dia menghela nafas, Ye Chen terhuyung-huyung dan hampir jatuh. Orang tua Zhuge di sampingnya juga tidak jauh lebih baik, keduanya telah banyak kelelahan, setelah seharian kelelahan, bahkan vitalitas mereka agak kering. Paling lama 2 jam, Kaisar Pedang Senior akan bisa bangun. Ye Chen tersenyum sambil menyeka keringatnya. Terima kasih teman kecil, aku berutang budi padamu. Masalah kecil, masalah kecil. Ye Chen melambaikan tangannya, lalu mengangkat kakinya yang lemah, berjalan ke satu sisi, menemukan tempat yang nyaman untuk duduk, dan kemudian hanya mendirikan dudukan api, dan meletakkan domba spiritual yang besar itu dipasang di atasnya. Jangan bilang, aku benar-benar lapar. Orang tua Zhuge datang dengan sadar. Tapi Biyu, setelah duduk, akan melirik Ye Chen dari waktu ke waktu. Setelah hari kita berpisah, kamu telah mengalami banyak hal. Biyu memeluk lututnya dan akhirnya berbicara. Tidak apa-apa. Ye Chen menjawab dengan santai, sambil sibuk menaburkan bumbu aneh pada domba roh. Melihat kalian berdua cocok sekali, mungkin kalian berdua bisa menikah. Di samping, lelaki tua Zhuge memandang Ye Chen dan Biyu dengan mata cerah, dan dia tidak lupa menggosok tangannya saat dia berbicara, tersenyum sedikit kejam, jujur, kalian berdua cocok. Kakek, kamu berbicara omong kosong lagi. Biyu memelototi Pak Tua Zhuge, dan pipinya memerah. Itu benar. Ye Chen melirik Zhuge Yu, kami sangat mengenal satu sama lain, aku terlalu malu untuk melakukannya di tempat tidur. Dengan baik, orang tua Zhuge membuka mulutnya, dan sudut mulutnya berkedut beberapa kali. Pada saat ini, pipi Biyu memerah, tidak pernah berharap Ye Chen mengatakan kata-kata sembrono seperti itu, jadi dia bangkit dan pergi. Setelah Biyu pergi, Ye Chen hanya pergi ke sisi lelaki tua Zhuge, menusuknya dengan jarinya terlebih dahulu, lalu mengedipkan mata dan berkata, aku berkata, lelaki tua, apakah kamu menyukai Fuling senior itu? Kamu melihat semua ini. Omong kosong, aku tidak buta. Seperti yang dikatakan Ye Chen, dia tidak lupa mengedipkan mata pada lelaki tua Zhuge, bagaimana kalau aku membantumu, dan aku pasti akan berhasil. Katakan padaku. Mata lelaki tua Zhuge berbinar, dan dia hanya duduk di sisi Ye Chen, dengan satu tangan masih di bahu Ye Chen. Aku punya beberapa keranjang afrodisiak di sini, haruskah aku menjualnya padamu? Aku akan pergi ke nenekmu. Orang tua Zhuge segera bangkit dan menendang Ye Chen keluar. Poria obat. Bagaimana dengan bermain? Itu adalah adik perempuan dari Kaisar Pedang. Jika Kaisar Pedang bangun, akan aneh jika saya tidak memotongnya menjadi 2 dengan 1 pisau. Ledakan. Saat keduanya berbicara, raungan terdengar, dan kemudian pelangi panjang menembus langit. Mendengar ini, keduanya saling memandang. Di sana, Kaisar Pedang sudah bangun, matanya yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka dan tertutup, dan 2 lampu menakjubkan ditembakkan. Dia benar-benar memiliki keagungan yang tak tertandingi, tubuhnya agung dan tegak, sekuat gunung, rambut hitam panjangnya yang tebal mengalir seperti air terjun, seluruh tubuhnya ditutupi dengan cahaya keemasan, dipenuhi dengan kecemerlangan keemasan yang cemerlang, yang terpenting adalah aura yang mendominasi semacam itu, bahkan ruang dipelintir untuk itu. Mengaum. Dia melolong panjang di langit, dengan suara naga mengaum dalam raungan, udara keruh di dadanya terlepas dari raungannya, dan raungan itu seperti gemuruh yang menggelegar, mengguncang langit yang luas. Sangat kuat. Ye Chen membuka mulutnya, matanya penuh keterkejutan. Akhirnya bangun. Zhuge Yu sudah bangun, dan datang ke sisi Dao Huang dalam 1 langkah. Kakak, mata indah Fuling sudah merah. Ayah Kaisar. Biyu bahkan lebih dibesar-besarkan, melemparkan dirinya langsung ke pelukan Kaisar Dao, pakaiannya basah oleh air mata. Kamu masih Kaisar Pedang saat itu. Dugu tersenyum bahagia. Situasi ini sangat emosional. Orang tua Zhuge berjalan dengan 1 langkah, dan wajah lamanya langsung terlihat lebih muda. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu lagi. Kaisar Dao tersenyum sedikit perubahan, meskipun suaranya sekuat guntur, tapi serak. Sepertinya dia telah mengalami banyak hal dalam 100 tahun, dan tubuhnya penuh jejak perubahan waktu. Apa yang terjadi selanjutnya sangat sensasional, dan Ye Chen, yang tidak jauh, hampir menyeka air matanya. Ayah, kamu harus paling berterima kasih kepada Ye Chen. Dia menyelamatkan Ni, dan dia juga menyelamatkan bibiku. Pada titik tertentu, Biyu menyeka air mata dari sudut matanya, dan menunjuk ke pria yang menggerogoti kaki domba tidak jauh Ye Chen. Kamu Chen. Kaisar Pedang tanpa sadar melihat tidak jauh. Ini aku.
Ye Chen segera melemparkan kaki domba itu, dan berlari sambil mengolesi minyak di tubuhnya. Namun, ketika Kaisar Pedang melihat wajah Ye Chen dan cincin giok suancang di tangannya, dia tertegun. Segera, dia melangkah maju, menundukkan tangannya, dan memandang dengan kagum, "Junior Suihou, saya telah melihat senior." Chapter 799, apakah ini semua kebetulan? Mendengar kata-kata Kaisar Pedang, Ye Chen, yang masih berlari naik turun, hampir kehilangan pijakan dan jatuh ke tanah. Lainnya, seperti Fuling dan Du Guao, ekspresi mereka juga stagnan, dan mereka terpana di tempat oleh busur pedang Kaisar. "Senior, hadiah besarmu ini untuk mempersingkat hidupku, junior ini." Di sini, Ye Chen buru-buru berlari untuk membantu Ye Chen, yang merupakan Kaisar Pedang, hanya sedikit orang yang mampu membeli hadiah besarnya. Kebaikan senior di masa lalu tidak akan pernah dilupakan oleh Suiya. Kaisar Pedang tampak serius, tanpa sedikit pun bercanda. "Tidak, aku." Ye Chen tertegun di tempat. "Biarkan aku memberitahumu, bagaimana situasimu." Di samping, lelaki tua Zuge melangkah maju dan menatap Dao Huang dengan heran, "Kamu tidak bisa salah mengidentifikasi orang ini. Anak ini baru berusia kurang dari 20 tahun. Apakah kamu yakin kamu pernah melihatnya sebelumnya?" 20 tahun. Dao Huang tertegun, dan kemudian tanpa sadar menatap Ye Chen. Melihat cincin tahunan, dia memang berusia kurang dari 20 tahun. Seharusnya tidak. Mengapa mereka persis sama? Dao Huang bergumam pada dirinya sendiri, dan dia masih tidak lupa melirik cincin giok suancang di jari Ye Chen, "Itu juga Tuan Suci Yan Huang, itu kebetulan seperti itu." "Apa yang kamu gumamkan?" Orang tua Zuge menyodok Ye Chen dengan jarinya. "Teman kecil, apa hubunganmu dengan senior Hong Chen?" Kaisar Pedang langsung mengabaikan lelaki tua Zuge, tetapi menatap Ye Chen tanpa menyipitkan mata. Begitu kata-kata ini keluar, Ye Chen mengerti bahwa Kaisar Pedang menganggapnya sebagai dunia manusia. Tapi itu benar untuk dipikir-pikir, dan Anda tidak bisa menyalahkan Kaisar Pedang, dia terlihat persis sama dengan Hong Chen, dan sekarang dia mengenakan cincin giok suancang, peninggalan Suci Yan Huang. Dunia manusia yang kamu bicarakan adalah generasi ke-97 dari Tuan Suci Yan Huang. Ketika Ye Chen sedang berpikir, Du Guao menatap Kaisar Pedang. "Senior itu." Kaisar Pedang mengangguk dan tersenyum. "Lihat apa maksudmu, kamu menganggap Ye Chen sebagai senior Hong Chen." Orang tua Zuge menyentuh dagunya dan menatap Kaisar Pedang, "Pernahkah kamu melihat Hong Chen?" "Aku sudah melihatnya." Kaisar Pedang berkata dengan pasti, dan dia juga memandang Ye Chen yang ada di sampingnya. Teman kecil Ye Chen hampir diukir dari cetakan yang sama dengan mantan senior Hong Chen. Mendengar ini, Fuling, Du Guao, Pak Tua Zuge dan Biou semua memandang Ye Chen. Siapa dunia manusia? Itu adalah mantan raksasa Dacu. Ketika dia adalah Tuan Suci Yan Huang, itu adalah periode puncak penghapusan Yan Huang dari Yan Huang. Hanya saja dia sangat misterius. Beberapa orang di Dacu telah melihat aslinya wajah, bahkan banyak pejabat tinggi Yan Huang tidak terkecuali. Sekarang, Kaisar Dao secara pribadi mengatakan bahwa Ye Chen dan Hong Chen terlihat persis sama, dan mereka tahu bahwa Hong Chen terlihat seperti ini di masa lalu. Keke. Keheningan singkat terganggu oleh batuk ringan Ye Chen, dan dia memandang Kaisar Pedang dengan senyum kering. "Yah, senior. Aku benar-benar tidak ada hubungannya dengan generasi ke-97 dari Guru Suci Yan Huang. Jujur saja dalam hal hubungan, kami berdua adalah Tuan Suci Yan Huang, dia adalah generasi ke-97, dan saya adalah generasi ke-99. Nah, kamu tidak bisa menjadi keturunan senior Hong Chen." Orang tua Zuge memandang Ye Chen dari atas ke bawah. "Yah, aku benar-benar tidak tahu. Sepertinya begitu." Orang tua Zuge menggosok dagunya, seperti dia, Fuling, Du Guao dan yang lainnya mungkin berpikir dengan cara yang sama. Tidak heran. Kaisar Pedang memandang Ye Chen dari atas ke bawah, dan dia mungkin berpikir begitu, "Tidak heran kamu terlihat sangat mirip dengan senior Hong Chen, dan kamu juga generasi ke-99 dari Guru Suci Yan Huang, seharusnya bukankah itu kebetulan?" Mendengar apa yang dia katakan, Ye Chen menggaruk kepalanya tanpa sadar, merasa sedikit tidak bisa dipercaya, bahkan dia merasa leluhurnya adalah manusia. "Gaming akan mengunjungi keluarga Hao Tian, aku harus mengambil silsilah keluarga dan mencarinya." Ye Chen mengusap dagunya dan bergumam. "Teman kecil Ye Chen, kamu menyelamatkan Linger dan hidupku berturut-turut, dan aku berutang budi padamu."
Ketika Ye Chen bergumam, Kaisar Pedang menamparkan bahu Ye Chen dengan keras, mungkin karena dia terlalu kuat. Mengambil Ye Chen dengan terhuyung-huyung, apakah Anda keturunan senior Hong Chen atau bukan? Jika Anda membutuhkan sesuatu tentang saya di masa depan, buka saja mulut Anda. Ayah, kamu tidak bisa membicarakannya secara lisan. Biyu tersenyum manis. Itu wajar. Kaisar Pedang tersenyum gembira, nikmat manusia adalah milik manusia. Aku bahagia hari ini, dan aku akan mengajarimu metode rahasia dalam pedang. Mendengar ini, mata Ye Chen tiba-tiba cerah. Siapa Kaisar Pisau? Itu adalah pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi dalam legenda Dacu. Teknik rahasia yang dia turunkan tidak sesederhana membicarakannya. Saat ini, Ye Chen buru-buru membuka Xian Lunyan dengan samar, dan ingin menggunakan kemampuan Xian Lunyan untuk menyalin dan menyimpulkan teknik pedang yang akan digunakan Kaisar Pedang selanjutnya. Di sini, Kaisar Pedang telah membalikkan tangannya dan mengeluarkan pisau naga, lalu menginjak Sutian, dan tiba-tiba menebas dengan pisau. Segera, cahaya pedang emas dengan ketinggian lebih dari 20 kaki tiba-tiba muncul niat pedangnya yang tak terkalahkan dan cahaya pedangnya yang mendominasi membelah seluruh kekosongan, dan kekuatannya sangat kuat. 8 Desolation Slash. Di bawah, Ye Chen tertegun sejenak. Bukankah pisau yang menantang langit yang ditebas oleh Kaisar Pedang hanyalah tebasan 8 Desolation? Di sini, orang tua Biou dan Zhuge memandang Ye Chen satu demi satu, keduanya telah menyaksikan 3 kompetisi utama, dan mereka telah melihat Ye Chen melakukan teknik pedang seperti itu, yang persis sama dengan yang dilakukan Kaisar Pedang. Dalam kehampaan, Kaisar Pedang sudah mendarat. Melihat Ye Chen, dia tersenyum dan berkata, "Teman kecil, aku bisa melihat dengan jelas. Senior, kenapa kamu tidak ganti yang lain?" Ye Chen tertawa datar, "Aku juga bisa melakukan teknik pedang ini. Kamu juga mau?" Dao Huang terkejut. Lihat itu. Ye Chen mengambil langkah maju, memutar tangannya dan mengeluarkan saber naga tirani, lalu menebas ke arah ketiadaan di langit. Cahaya pedang emas sepanjang 10 kaki muncul seketika, meskipun kekuatannya tidak sekuat pedang sombong Raja Pedang, tapi siapapun yang membacanya dapat melihat bahwa dia dan Kaisar Pedang menggunakan teknik pedang yang sama. Lihat, itu sama. Ye Chen menyingkirkan sabre naga tiran, dan kemudian menatap Kaisar Pedang. Itu adalah kelalaianku, itu adalah kelalaianku. Kaisar Pedang menepuk dahinya karena malu, "Kamu adalah keturunan senior Hong Chen, dan kamu harus mewarisi teknik rahasia ini." Tunggu. Ye Chen menatap Kaisar Pedang dengan heran, dan menatap Kaisar Pedang dengan ragu-ragu. "Senior, tebasan 8 kehancuran, apakah itu diajarkan kepadamu oleh senior Hong Chen?" Kaisar Dao Zeng mengangguk dengan tegas, matanya penuh kekaguman. Senior Hong Chen benar-benar ahli kultivasi, dia benar-benar tahu segalanya. Setelah pemahaman 100 tahun, saya tiba-tiba menyadari misteri pedang, dan baru kemudian aku dikenal sebagai Kaisar Pedang. Begitu kata-kata ini keluar, Ye Chen tanpa sadar mengusap bagian tengah alisnya. "Tunggu sebentar, aku akan menghaluskannya terlebih dahulu." Peras, Ye Chen perlu melakukan pekerjaan dengan baik. Dia mirip sekali denganku, oke. Kebetulan. Aku pernah ke Gua Dewa, dan dia juga pernah ke Gua Dewa, oke. Kebetulan. Dia pernah ke 100.000 gunung, dan aku juga pernah ke 100.000 gunung, oke. Kebetulan. Aku adalah Tuan Suci Yan Huang, dan dia juga Tuan Suci Yan Huang, oke. Kebetulan. Aku punya Xian Lunyan, dan dia juga punya Xian Lunyan, oke. Kebetulan. Dia menyebut nama Ruoxi, dan aku juga terlibat dengan Ruoxi, oke. Kebetulan. Aku bisa memotong 8 pemborosan, dan dia juga bisa memotong 8 pemborosan, oke. Apakah ini juga kebetulan? Tapi masalahnya adalah, cincin giok suancang saya diturunkan oleh senior Zhongyan, mata abadi saya diberikan oleh senior Jiang Taixu, tebasan 8 kehancuran saya diperoleh dari pedang Tianque, dan saya milik keluarga Hao Tian. Fakta saya bahwa saya terlihat persis seperti dia, apakah ada begitu banyak kebetulan? Ye Chen menggaruk kepalanya dengan keras, merasa ada banyak kebetulan antara dirinya dan Hong Chen yang legendaris, dan itu terlalu kebetulan. Jika Xianyan, Suancang Yuji, dan Bahuang Zhan semuanya lahir bersamanya, dan mereka terlihat persis sama, Ye Chen secara alami akan berpikir bahwa dia adalah keturunan Hong Chen. Namun, perolehan hal-hal seperti mata abadi, cincin giok suancang, dan Bahuang Zhan tampaknya tidak ada hubungannya dengan dunia manusia, jadi terlalu luar biasa untuk menyatukan begitu banyak kebetulan.
Tiba-tiba, karena suatu alasan, Ye Chen mendengar puisi yang tertulis di tebing kuno Senkuo dan Yan Huang Lingshan. Dia samar-samar mengingat namanya dan nama Chu Xuan dalam puisi itu. Mungkinkah? Apakah ini juga kebetulan? Ye Chen merasa bahwa semakin dia memikirkannya, semakin dia menjadi bingung. Dia dulu berpikir bahwa mata peri Hong Chen diturunkan dari orang yang mengambil mata peri Jiang Taixu, tetapi banyak kebetulan menunjukkan bahwa tebakannya sebelumnya dan saat ini adalah benar. Kontradiktif. Apa asal-usul dunia manusia itu? Memikirkannya, Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menggosok kepalanya. Keingintahuannya tentang dunia manusia itu telah mencapai titik di mana dia tidak bisa mencapainya. Chapter 800, Bantuan Besar Lainnya. Di lembah 10.000 bunga, ada keheningan total, hanya suara gumaman Ye Chen. Di sini, lelaki tua Zuge dan yang lainnya memandang Ye Chen dengan aneh, merasa bahwa pemuda di depannya penuh dengan banyak misteri. Saya pikir, saya tidak perlu mewariskan teknik rahasianya. Ketika Ye Chen bergumam, Kaisar Pedang tersenyum canggung lagi. Semua teknik rahasia yang dikuasai oleh senior Hong Chen bertentangan dengan langit, dan itu pasti akan diteruskan kepada generasi mendatang. Aku benar-benar tidak menyangka. Orang tua Zuge menghela nafas dan mendecakkan lidahnya. Anak ini masih memiliki latar belakang yang hebat. Aku benar-benar minta maaf karena kamu mengatakan itu. Du Guao menghela nafas. Aku tidak punya kesempatan untuk bertemu dengan senior yang legendaris. Tidak masuk akal baginya untuk mendominasi Yan Huang. Fu Ling tersenyum lembut. Tidak heran dia tahu begitu banyak metode rahasia selama 3 kompetisi besar. Diyu tidak bisa tidak melirik Ye Chen yang masih berpikir, pendahulunya, Hong Chen, benar-benar ahli dalam segala hal. Di sini, Ye Chen menggelengkan kepalanya dan mencoba mencari tahu begitu lama, tetapi dia tidak dapat menemukan alasannya. Sebaliknya, itu menjadi semakin kacau. Ayo, minum. Kaisar Pedang tidak tahu suasana hati Ye Chen, jadi dia tertawa dengan sangat berani. Segera, Ye Chen, yang masih dalam keadaan pusing, menepi, dan semua orang duduk-duduk. Harus dikatakan bahwa duduk di sebelah Kaisar Pedang, Ye Chen merasa sangat tertekan. Depresi semacam itu tidak berasal dari darah, tetapi dari auranya. Gunung. Apa yang terjadi 100 tahun yang lalu? Suasananya cukup menyenangkan, karena kata-kata Du Guao menjadi sedikit hikmat. Semua orang memandangi Kaisar Pedang satu persatu, dan mereka juga ingin tahu apa yang terjadi pada Kaisar Pedang, yang begitu kuat di dunia, sehingga dia hampir mati. Mengapa? Di hadapan semua orang, Kaisar Pedang pertama-tama menghela nafas, dan kemudian cahaya menakutkan muncul di matanya yang gelap. Aku pergi ke Lembah Neter. Lembah Neter. Mendengar 4 kata ini, beberapa orang mengerutkan kening. 5 tempat terlarang di Great Chu, Gua Dewa, Laut Ilusi, Gurun, Wuang Days, dan Lembah Neter. Semua orang tidak menyangka bahwa Kaisar Pedang menghilang 100 tahun yang lalu dan hampir mati setelah kembali, karena dia pergi ke Lembah Neter. Mengapa kamu pergi ke Lembah Neter ketika kamu tidak melakukan apa-apa? Zuge tua memandang Kaisar Pedang dengan curiga. Kaisar Pedang menggelengkan kepalanya sedikit. Aku tidak ingin pergi ke Lembah Neter, aku bahkan tidak tahu itu adalah Lembah Neter. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang mengerutkan kening lagi. Lembah Neter, seperti namanya, adalah keberadaan hantu. 5 area terlarang Dacu semuanya aneh, dan Lembah Neter ini tidak terkecuali, karena tidak ada yang tahu di mana letaknya. Berjalan ke Lembah Neter dunia bawah. Tempat itu benar-benar menakutkan. Ketika semua orang mengerutkan kening, Kaisar Pedang menarik napas dalam-dalam, dan semua orang bisa melihat tatapan ketakutan di matanya. Ada banyak makhluk aneh di dalamnya, yang tidak bisa dibunuh sama sekali. Awalnya, aku kupikir aku sudah mati, tapi saat aku bangun, aku sudah berada di Nanyan Days. Bahkan kamu begitu takut terjebak selama 100 tahun dan hampir mati. Lembah Neter benar-benar menakutkan, gumam Du Guao. Tidak heran kami tidak menemukanmu selama bertahun-tahun. Orang tua Zuge tidak bisa menahan diri untuk tidak mengelus jenggotnya. Sungguh. Ye Chen menghela nafas. Senior, kamu telah hilang selama 100 tahun, dan banyak orang di Dacu mengira kamu telah berubah. Jika kamu muncul kembali di Dacu, itu pasti akan mengejutkan dunia. Itu hanya nama palsu. Kaisar Pedang tersenyum tipis dan melambaikan tangannya dengan ringan. Namun, aku menemukan hal yang sangat menarik di Lembah Neter. Setelah melambaikan tangannya, Kaisar Pedang mau tidak mau menyentuhnya. Ayah, apa yang menarik? Diyu bertanya dengan tergesa-gesa.
Lembah Nether tampaknya terhubung ke wilayah yang tidak diketahui. Kaisar Pedang menggosok dagunya, berbicara dengan sangat tidak pasti, saya dapat dengan jelas merasakan aura yang bukan milik Dacu, aura yang memancar dari wilayah yang tidak diketahui itu adalah sangat agung, dan yang paling penting adalah pada saat itu, saya mengendus nafas seperti itu, kultivasi saya sepertinya berdenyut, dan saya hampir menerobos ke alam surga. Sangat menggantung. Orang tua Zuge terkejut. Benar-benar tidak biasa menerobos ke surga hanya dengan menarik napas seperti itu. Ye Chen mengusap dagunya dan bergumam. Sayang sekali. Kaisar Pedang tampak menyesal, lembah Nether penuh dengan bahaya. Denyut pada saat itu hilang dalam sekejap mata. Aku ingin mencari peluang terobosan seperti itu lagi, tapi aku tetap tidak bisa menemukannya. Hal semacam ini tergantung pada keberuntungan. Kamu tidak bisa memaksakannya. Jangan khawatir tentang itu, saudaraku. Fu Ling tersenyum meyakinkan. Tidak peduli bagaimana kamu mengatakannya, aku masih hidup, dan hidup adalah harapan. Kaisar Pedang tidak terlalu peduli, dan tersenyum bahagia. Sejak kamu kembali, kami harus menyelesaikan beberapa keluhan dan keluhan dari 100 tahun yang lalu dengan orang-orang itu. Du Guao dengan ringan meminum segelas anggur, dan kata-katanya penuh dengan makna yang dalam. Berbicara tentang orang-orang itu, Ye Chen dan Biyu mengerutkan kening, hanya lelaki tua Zuge dan Fu Ling yang memiliki cahaya dingin di mata mereka. Itu secara alami akan dilikuidasi. Kaisar Pedang mendengus dingin, dan aura yang mendominasi tidak bisa tidak muncul. Dan, Du Guao dengan lembut membalik gelas anggur, dan berkata dengan santai, Chu Agung hari ini tidak sebaik di masa lalu. Musuh dari era Chu Agung dan 9 kaisar telah muncul satu demi satu. Orang-orang kuat kuno itu semuanya adalah raja. Keberadaan biasa, kekuatan tempur mereka pasti tidak kalah dengan milikmu. Ada hal seperti itu. Kaisar Pedang sedikit mengernyit, dan masih ada cahaya samar dan tidak pasti di matanya yang dalam. Bukan hanya mereka. Gumam Ye Chen, banyak keturunan Kaisar 9 Chu besar juga telah membuka segelnya. Aku telah melihat Qian Sang Yue, putri Kaisar Bulan, dan Nanming Yusu, putri Kaisar Suan putri dari keluarga kerajaan, Chu Huangyan, juga lahir, dan putra Kaisar Timur, Zhou Tianyi, juga dibebaskan, dan untuk keturunan Kaisar lainnya, mereka seharusnya datang ke dunia ini satu per satu. Tampaknya era ini ditakdirkan untuk menjadi luar biasa. Knife Emperor sedikit mengernyit, begitu banyak kekuatan kuno yang memproklamirkan diri telah dibuka segelnya satu demi satu. Mungkinkah sesuatu yang besar akan terjadi di Chu yang besar ini? Kami tidak takut. Orang tua Zuge tidak merasakan tekanan sama sekali, kamu kembali, jadi kamu takut memberikan burung itu. Zuge, kamu masih tahu terlalu sedikit. Kaisar Pedang menggelengkan kepalanya dengan ringan, tanah ini jauh dari sesederhana yang kita pikirkan. Seharusnya tidak kurang dari 5 orang yang bisa mengalahkanku, dan tidak kurang dari 10 orang yang bisa bersaing denganku dalam kekuatan tempur. Jangan remehkan Dacu, ada terlalu banyak harimau yang berjongkok, naga tersembunyi di tanah yang luas ini. Visi Master berbeda. Di samping, Ye Chen bergumam di dalam hatinya, tampaknya levelnya telah mencapai level Kaisar Pedang, dan ada banyak perbedaan. Misteri Dacu sulit dilihat. Ada satu hal yang masih perlu kukatakan. Ketika Ye Chen bergumam, Du Guao berkata lagi, saat aku menyelamatkan Ye Chen, aku bertemu dengan Raja Iblis yang ditekan oleh Raja Perang, lebih kuat darimu. Bukankah Raja Dewa dibunuh oleh Raja Perang? Kaisar Pedang mengerutkan kening dan memandang Du Guao. Kebenarannya bukan seperti yang dipikirkan para senior. Ye Chen menarik napas dalam-dalam, mungkin semua orang di dunia telah ditipu oleh Raja Kejahatan. Dia tidak mati di masa lalu, tetapi bertahan dengan metode yang aneh, dan dia masih hidup. Tidak aktif di Sekte Heng Yue, dia masih memegang pasukan Yin dan Ming di tangannya. Jika itu masalahnya, maka aku benar-benar ingin bertemu dengan mantan raja untuk sementara waktu. Kaisar Pedang menarik napas dalam-dalam, dan semangat juang sudah meluap. Itu benar. Ye Chen buru-buru mengambil alih percakapan, dan tersenyum canggung, senior, sejujurnya, kami akan menyerang Zeng Yangzong dalam beberapa hari ke depan, jika kamu selalu bebas, datang dan bantu, setelah semua hanya seseorang yang setingkat denganmu, senior, yang bisa menandingi pria kuat seperti Asteris Wang. Serang Zeng Yangzong. Kaisar Pedang melihat Ye Chen dari atas ke bawah, anak kecil, meskipun Yan Huang kuat, jarak dengan Zeng Yangzong tidak terlalu kecil. Apakah kamu yakin ingin menyerang Zeng Yangzong? Ayah, kamu meremehkannya.
Di samping, Biyu mengatupkan bibirnya dan tersenyum, mengkonsolidasikan pengalaman Ye Chen di tahun lalu dan kekuatan yang dia kendalikan sekarang menjadi perasaan ilahi dan menyerahkannya kepada Kaisar Pedang. 3-5 detik kemudian, Kaisar Pedang tiba-tiba menatap Ye Chen, matanya berubah. Seperti Zugetua dan yang lainnya, dia benar-benar terkejut. Dia tidak tahu bahwa seorang junior di alam Kongming telah menguasai kekuatan yang begitu besar. Senior, jika kamu tidak punya waktu, lupakan saja. Ye Chen tersenyum malu-malu. Aku bebas, tentu saja aku bebas. Ekspresi Kaisar Pedang kembali normal, dan dia tersenyum bahagia. Temanku, tidak ada alasan bagiku untuk menolak, tapi tolong izinkan aku menunggu beberapa saat. Saya perlu waktu untuk pulih ke puncak. Oke. Ye Chen segera menyeringai, dia sangat ceroboh, dan akhirnya menarik Kaisar Pedang ke kamp mereka. Dengan Kaisar Pedang dan Du Guao, kekuatan tempur mereka secara keseluruhan cukup untuk menaikkan level. Yang paling penting adalah Kaisar Pedang berada pada level yang sama dengan Raja Pedang, dengan dia menahan Raja segala raja, banyak hal akan menjadi lebih mudah. Saat itu larut malam, dan Ye Chen, yang tersipu karena minum dan memiliki leher yang tebal, bangkit dengan terhuyung-huyung, aku pergi, junior sedang menunggu seniormu di Hengyue. Mudah untuk mengatakannya. Orang tua Zuge memutar lehernya dengan keras, aku sudah lama kesal dengan Zheng Yangzong, kamu kembali dan menunggu, dan ketika Sui Ao kembali ke keadaan puncaknya, aku akan bergabung dengan Zheng Yangzong bersama. Itu perlu. Ye Chen menyeringai, lalu membungkuk dengan hormat kepada Kaisar Dao dan yang lainnya, lalu menarik napas dalam-dalam, dan melangkah ke langit, menghilang ke langit seperti pelangi. Sungguh pemuda yang menakutkan. Melihat kepergian Ye Chen, Kaisar Pedang tidak bisa menahan senyum lega. Aku berkata Suiya, apakah kamu tidak menemukan sesuatu? Di samping itu, lelaki tua Zuge berkata dengan santai, tidak lupa memberi isyarat kepada Kaisar Pedang untuk melihat putrinya yang berharga. Mendengar ini, Kaisar Dao tanpa sadar melihat ke arah Biyu, dan menemukan bahwa matanya yang indah telah melihat ke arah kemana Ye Chen pergi, dan dia biasanya tidak terpesona. Apakah kamu jatuh cinta dengan anak itu? Dao Huang memandang Zuge tua dan yang lainnya dengan heran. Omong kosong.